Teman-teman, selamat malam dimanapun berada. Saya melihat di berbagai media sosial ketika scroll-scroll pemberitaan, ada seorang ustadz di sini. Dalam sebuah pidatonya saya sangat tertarik. Izin ustadz ya, barangkali Pak Ustadz ini mengetahui video saya, barangkali tiba-tiba ada muncul di beranda, izin meng-up kembali, karena saya sebagai warga Jawa Barat sangat tertarik dengan video Pak Ustadz ini. Saya akan mendengarkan ini keterangannya, sahabat. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya. Sehingga gelarnya saja Buya. Nah, tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke, terdedi-dedi. Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil. Sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, ya namanya manusia ya wajar. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Luar biasa. Terima kasih Ustadz atas pidatonya. Ini sangat menarik sekali. Saya sebagai warga Jawa Barat. Dan ini bagi saya sendiri, ini adalah sebuah kesaksian yang sangat penting sekali. Bagaimana menurut teman-teman dalam kesaksian sang Ustadz ini? Nah, lalu kesaksian apa? Yaitu masalah kesaksian seorang ustadz. Ketika saya melihat di berbagai media sosial, ya, ini kesaksiannya sangat begitu kagum dengan sosok Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Saya menganalisis teman-teman, mungkin ya, ini mungkin masyarakat di Sumatera Barat yang beliau katakan ini, kehidupannya itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Dan kemudian sang Ustadz juga mengatakan ini membanding-bandingkan antara Gubernur Jawa Barat dan juga Gubernur Sumatera Barat. Dibanding-bandingkan masalah keagamaannya, masalah gebrakannya, teman-teman. Katanya nih kita punya gubernur yang katanya paling agamis. Tapi ternyata kebijakan-kebijakannya tidak terpikir, tidak seperti Bapak KDM, Gubernur Jawa Barat, menurut sang Ustadz ini. Bahkan beliau mengatakan sampai meneteskan air mata ketika melihat media sosialnya atau apa yang dilakukan Bapak KDM ini. Saya sebagai warga yang tinggal di Jawa Barat, ini sebuah hal penting untuk sebuah riset, teman-teman. Luar biasa ya. Lalu apalagi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi ini. Gubernur Jawa Barat kembali membuat gebrakan 100 hari kepemimpinannya, bahkan ini mungkin juga membuat warga masyarakat atau provinsi daerah lain di Indonesia ini iri terkait dengan kebijakannya. Lalu, kebijakan apa sih yang membuat warga Jawa Barat bahagia? Yaitu terkait dengan masalah pajak. Pajak ini kan harus mengeluarkan duit, ya kan, mengeluarkan uang, membayar pajak motor, pajak mobil, ya kan. Oke, mari kita cari faktanya bahwa warga provinsi yang lain iri dengan kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi. Setelah saya telusuri, sahabat, berita-berita di berbagai media sosial, ternyata Gubernur Jawa Barat ini, Deddy Mulyadi, sudah dikenal seantero jagat, sudah dikenal di berbagai provinsi lain, terutama dengan masalah kebijakannya yang mempermudah urusan rakyatnya. Mari kita cari fakta, bagaimana keluhan dari warga di luar Jawa Barat. Saya menyimak di salah satu stasiun TV ya, ini yang ada di Banyumas, yaitu Satelit TV. Ada sebuah wawancara, di situ ada 3 warga yang diwawancara media. Wawancara yang pertama, tokoh masyarakat Banyumas, mereka rata-rata mengatakan ingin juga dihapus pajak yang nunggak ke belakang seperti yang dilakukan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Bahkan ada juga warga Jawa Timur mengatakan seperti ini. Aduh, Bu Khofifah, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur.
di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih, Bu, gebrakannya? Mulailah, Bu. Pajak seperti apa? Sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana? Ya. Lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai seperti apa? Keterbukaan anggaran. Aduh, Bu, tuker, Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat, Bu? Salam, Bu Kofifa. Baik, teman-teman, setelah kita melihat keluhan-keluhan warga di daerah provinsi lain ya, saya akan melanjutkan kembali bagaimana gebrakan yang dilakukan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yaitu membebaskan tunggakan pajak kendaraan bagi warga Jabar. Tentunya ini kabar yang bahagia bagi warga Jabar, betul tidak? Nah, seluruh tunggakan pajak kendaraan dari mulai bulan Maret 2024 ke bawah dihapuskan. Ini kabar gembira itu kita sudah dapat di berbagai media sosial yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat pada hari Selasa 18 Maret 2025. Dalam sebuah postingannya, saya melihat di Instagram Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu awalnya memang meminta maaf ya kepada warga Jabar atas kesalahannya. Dirinya pun meminta maaf terkait dengan masalah belum bisa katanya memberikan pelayanan yang optimal. Dalam kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi menyebutkan telah memaafkan seluruh warga Jabar yang menunggak pajak kendaraan. Ternyata setelah saya juga menyimak di berbagai pemberitaan, ini banyak sekali yang nunggak pajak, bahkan ada yang sampai 18 tahun, 5 tahun, dan masih banyak lagi. Gubernur Deddy Mulyadi mengatakan, kami juga sudah memaafkan kesalahan warga Jabar yang sampai saat ini masih menunggak pajak kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Apakah tidak dibayar karena memang sengaja atau memang tidak punya duit? Ya, itu sudah dijelaskannya. Yang jelas, Bapak Gubernur sudah memaafkan dan sudah membebaskan pajak yang ke belakangnya. Gubernur Deddy Mulyadi ini sangat mempercepat, yaitu program pembebasan tunggakan pajak kendaraan, sahabat, baik untuk pemilik mobil maupun motor, seperti itu. Memang dulu pemberitaannya dimulai pada 11 April ya, sampai 6 Juni 2025. Tapi kini dipercepat kemarin kan, pada hari Kamis 20 Maret 2025. Nah, akhirnya diserbu kan Samsat untuk membayar pajak kendaraan. Dengan demikian, masyarakat katanya hanya perlu membayar pajak tahun 2025 tanpa perlu melunasi tunggakan maupun denda pajak kendaraan sebelumnya. Keren kan? Nah, ini membuat iri provinsi lain. Saya menyimak di berbagai kolom komentar, ini pengen dong katanya jadi warga Jawa Barat, seperti itu. Bahkan ini banyak yang mengatakan rata-rata dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini saya menyimak ya, ada juga dari Kalimantan, dari Medan, Sumatera, dan masih banyak lagi yang saya simak komentar-komentarnya. Ini sudah bebaskan pajaknya kan. Nah, sedangkan yang puluhan tahun ke belakang, saya kemarin ada menyimak bapak-bapak ada yang 18 tahun belum bayar pajak, seperti itu. Bahkan di dalam video ini juga katanya tolong jangan dipersulit. Warga ini mau kasih uang, mau bayar, jangan dipersulit. Nah, ini sudah kasih arahan juga ya kita ketika melihat video ini. Jadi harus dipermudah dalam pembayaran pajak warga masyarakat ketika mendatangi salah satu Samsat. Ini di Samsat Subang atau di Bandung ya, atau di Karawang atau di Bekasi. Intinya beliau mengatakan seperti itu. Jadi masyarakat itu jangan dipersulit untuk membayar pajak. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Bye-bye.